kasih kesediaannya hari ini untuk mengikuti wawancara ini, Bu. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui praktik pengambilan keputusan yang Ibu jalankan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Hal ini saya lakukan untuk penyelesaian tugas di modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, program pendidikan guru penggerak. Kita mulai ya, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini? Jadi dilema etika itu bahwa kita dihadapkan oleh dua keputusan gitu Pak. Ya. Keputusan yang sulit diambil. Kenapa? Karena nilainya itu sama-sama benar. Itulah dilema etika. Kalau diambil yang satu benar benar juga. diambil yang satu lagi benar juga ya. Kalau untuk rujukan moral tadi, nilainya itu yang satu benar dan yang satu salah. Jadi jelas dia ya, yang satu benar yang satu salah. Baik Bu, pertanyaan saya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama baik. Ada nilai-nilai kebajikan di sana, sama-sama ada nilai kebajikan. Saya terlebih dahulu akan memahami persis dulu kasusnya itu seperti apa. Seperti itu kan Pak. Kemudian setelah kita pahami, kita komunikasikan dulu. Setelah kita komunikasikan, kita harus berdiskusi sama teman-teman. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya ada kasus dilema etika? Pertama, kita harus paham dulu kasusnya kan Pak. Setelah kita paham kasusnya, kita juga lihat dulu dampaknya ada nggak setelah kita mengambil keputusan tersebut. Kita pahami dulu kasusnya, pemahaman kasusnya dulu kan Pak. Kemudian dampak dari setelah kita mengambil keputusan itu apa? Pemahaman kasus dan dampaknya ya Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan? Nah ini tantangan terhadap pengambilan keputusan di mana di dalamnya ada kasus dilema etika. Tantangan yang selama ini saya dapatkan di sekolah itu kan Pak, ketika kita dihadapkan dengan kasusnya itu mau ngambil keputusan itu dengan kasusnya yang sama-sama benar. Sama-sama benar ya Bu. Kalau diambil yang ini benar juga. Memutuskan yang ini benar. Jadi itulah kesulitan, tantangannya untuk mengambil keputusan itu seperti itu. Ini benar. Itu sulitnya di situ Pak. Oh, begitu, seperti ya. itu. Karena sama-sama benar. Sama-sama benar. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau begitu ada kasus langsung diselesaikan di tempat? Tergantung sama kasusnya Pak. Kalau kasusnya itu bersifatnya urgent, sifatnya mendesak, saya harus mengambil keputusan pun di situ juga, di saat itu juga. Tapi jika misalnya kasusnya itu nggak harus ada waktu lah untuk mengambil keputusan itu tadi, ya harus dipikir dengan jernih dulu Pak, harus dipikir-pikir dulu, tidak langsung buru-buru mengambil keputusan. Begitu ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu untuk menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah kita ini? Kalau untuk seseorang, saya tidak ada orang khusus gitu kan Pak. Tetapi untuk faktor yang mempermudah itu ada. Dengan apa? Dengan kerjasama sama rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Bisa juga dengan diskusi dengan orang tua murid. Itulah untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan tadi. Rekan sejawat sama orang tua murid. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini? Pak, dari pengalaman yang sudah saya dapat dalam mengambil keputusan tadi, tidak boleh buru-buru Pak. Untuk mengambil keputusan itu tidak boleh buru-buru. Kita pikirkan dulu dengan pikiran jernih, harus matang-matang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi untuk mengambil keputusan itu tidak boleh buru-buru. Tidak boleh buru-buru ya Bu. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Semoga Ibu tetap sehat. Sukses selalu ya Bu. Iya Pak, sama-sama ya Pak. Sukses untuk guru penggeraknya. Terima kasih Bu. Iya Pak.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Ibu sehat? Sehat, Pak. Terima kasih untuk kesediaannya dalam wawancara ini, Bu. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Hal ini saya lakukan untuk penyelesaian tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin program pendidikan guru penggerak. Sebelum kita lanjut, boleh kira-kira Ibu perkenalkan diri? Boleh, Pak. Perkenalkan, saya Sri Juliana SPD MPD, Kepala UPT SPF 105335 Kebun Sayur, Tanjung Merawa. Baik, Bu, hari ini saya akan mewawancarai Ibu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Boleh kita mulai, Bu? Boleh, Pak. Terima kasih. Kita mulai ya, Bu. Ya, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu ini? Dilema etika itu kan kasus di mana keputusan diambil sama-sama benar. Kalau saya mengambil keputusan A, contohnya, saya berasa benar, dan jika saya mengambil keputusan B yang bertentangan dengan keputusan A, contohnya, sikap saya benar juga. Sementara rujukan moral itu kan sudah ada jelas, ada keputusan yang benar, ada keputusan yang salah. Untuk kasus dilema etika, saya mempertimbangkan kepentingan yang lebih banyak. Ada rasa keadilan, rasa kasihan, kebenaran, dan dampak untuk jangka panjang. Kalau untuk kasus rujukan moral, tentu saya akan mengambil keputusan yang paling sebenarnya. Untuk kasus dilema etika tadi, pertimbangannya tadi kepentingan orang banyak ya, Bu? Iya, Pak. Selanjutnya, Bu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya terlebih dahulu harus memahami persis kasus yang terjadi dengan berkomunikasi dengan pihak yang terlibat, kemudian menganalisis kasusnya. Selanjutnya adalah membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan orang yang lebih banyak. Ada rasa keadilannya, rasa kasihan, kebenaran, dan dampak untuk jangka panjang. Jika saya merasa perlu masukan, saya akan meminta masukan itu dari atasan atau rekan guru yang saya anggap bisa memberikan pencerahan kepada saya. Meminta masukan dari atasan atau guru yang dianggap mampu memberi pencerahan ya, Bu? Iya, Pak. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama, saya harus memahami detail kasusnya dengan berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Langkah berikutnya adalah menganalisis kasus, selanjutnya membuat keputusan, Pak. Hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal pemahaman kasus dan dampak keputusan yang diambil, Pak. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan? Ini tantangan ini, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika? Sulitnya memilih keputusan yang sama-sama benar ya, Pak. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah, atau Ibu langsung menyelesaikan permasalahan di tempat? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung kasusnya, Pak. Kalau kasus itu mendesak harus segera diambil keputusan, saya akan menyelesaikan kasus itu di tempat. Jika kasus itu masih bisa penyelesaiannya butuh waktu, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan waktu yang ada. Prosedurnya adalah memahami detail kasus, menganalisis kasus, kemudian mengambil keputusan, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu?
Seseorang yang khusus tidak ada, Pak. Hanya saja mengenai faktor yang mempermudah penyelesaian kasus di sekolah adalah kerjasama yang baik dengan rekan guru yang ada di sekolah. Begitu juga dengan orang tua murid, kita komunikasi dan kerjasama yang cukup bagus. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh terburu-buru. Harus dengan pikiran yang jernih dan matang, sehingga keputusan diambil benar-benar yang terbaik dari pikiran kita, Pak. Terima kasih Bu, saya apresiasi dengan pengambilan keputusan yang telah Ibu buat. Saya berdoa semoga Ibu sehat selalu, sukses ya Bu. Iya Pak, amin.